Recording is on. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Benhard Yuda, kedua Michelin Samosir, ketiga Gabriel Hutagalung, keempat Dwi Purba, kelima Intan Sianipar, dan keenam Teori Tonang akan membahas soal tentang hukum kolom dan medan listrik. Di dalam sebuah ruang dimensi terdapat dua muatan titik Ki A sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan Ki B sama dengan minus 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Muatan Ki A berada di pusat koordinat, sedangkan muatan Ki B berada di suatu. Untuk mengetahui posisi Ki B, seorang pengamat menggeser-geser sebuah muatan uji Ki di setiap titik di dalam ruang tersebut. Teramati oleh pengamat bahwa muatan Ki tidak mengalami gaya kolom ketika berada di titik X, Y sama dengan 3,4 meter. Maka A, tentukanlah medan listrik di titik 1,2 meter yang ditimbulkan oleh muatan Ki A. B, dengan menuliskan posisi muatan Ki B sebagai R vektor dari B sama dengan XI tambah YJ, tentukanlah gaya kolom total yang bekerja pada muatan uji Ki ketika berada di titik 3,4. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, mari kita buat diketahuinya dulu. Kita mengetahui bahwa QA berada di pusat koordinat, berarti QA berada di titik 0,0 XY. Titik 0,0. Untuk QB kita tidak diketahui itu di mana, berarti kita misalkan aja X, Y. Dan untuk nilai QA itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 C. Untuk nilai QB sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 C. Nah, untuk soal nomor 1, kita disuruh mencari medan listrik di titik 1,2 meter ditimbulkan oleh muatan QA. Nah, kita tarik aja garis tuh dari QA ke titik 1,2. Nah, kita juga menghitung jarak dari QA ke Q. Tuh, kita hitung jaraknya menggunakan rumus Pythagoras. Jawabannya 5. Dan untuk Q dan QB kita hitung juga dengan rumus Pythagoras. Hasilnya adalah akar buka kurang 3 kurang X tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung 4 kurang Y tutup kurung pangkat 2. Kemudian untuk penyelesaian yang pertanyaan A, kita menentukan terlebih dahulu vektor posisinya dulu. Untuk vektor titik A yang dinyatakan dengan vektor RA bernilai 0 karena apabila dijabarkan, vektor mempunyai nilai 0 di sumbu X dan Y. Kemudian untuk vektor titik medan listrik yang dinyatakan dengan vektor R memiliki nilai 1I plus 2J min 0 yang sama dengan 1 plus 2J. Di sini terdapat dikurang 0 karena posisi R berada hanya pada sumbu X dan Y. Dilanjutkan oleh Teo. Lalu kita masuk ke perhitungan yang untuk soal A. Vektor RA sama dengan 0, vektor R sama dengan 1 dikali I ditambah 2 dikali J dikurang 0. Hasilnya I ditambah 2 kali J. Lalu vektor medan listrik di titik 1,2 sama dengan K dikali QA dikali vektor R per R kubik. Lalu kita substitusi nilai K, QA, serta R-nya. Maka vektor medan listrik di titik 1,2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 dikali I tambah 2 dikali J per akar 5 pangkat 3. Maka vektor medan listrik di titik 1,2 sama dengan 4,83 dikali 10 pangkat 3 kali I tambah 2J N per C. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian B, di mana di bagian B ini kita disuruh untuk menentukan gaya kolom total yang bekerja pada muatan uji Ki ketika berada di titik 3,4. Oke, jadi sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus mengetahui dulu
jarak antara titik muatan dalam satuan vektornya terlebih dahulu. Nah, di sini ada vektor dari R dari muatan QA terhadap Q. Nah, di sini kita harus mengurangkan vektor muatan Q dengan vektor muatan QA. Nah, di mana vektor muatan Q itu ketika berada seperti di soal dikatakan ketika berada di titik 3,4. Berarti kita masukkan ke dalam vektor. Jadi 3i ditambah 4j. Nah, sedangkan QA itu berada di titik pusat. Jadi dia dituliskan 0 karena 0,0. 0i tambah 0j. Nah, kemudian kita akan mengurangkannya sebagai jarak dari titik muatan Q dan QA dalam bentuk vektor. Nah, kemudian kita lanjut untuk perhitungan vektor R dari QB terhadap Q nantinya. Seperti di baris kedua bagian B ini. Nah, sama juga seperti yang di atasnya, kita mengurangkan antara vektor Q terhadap vektor QB. Kita kurangkan mereka untuk mendapatkan jarak antara muatan Q dengan muatan QB pada diagram Cartesiusnya nanti. Nah, sehingga kita dapatkan di sini nanti dia adalah 3i ditambah 4j dikurangi dengan xi ditambah yj. Kenapa xi tambah yj? Seperti yang telah kita misalkan di sebelumnya di bagian A, bahwa kita misalkan QB itu yang belum diketahui itu sebagai xi dan yj, makanya dia dapat seperti ini. Kemudian kita kurangkan yang satu yang sama seperti i, jadi kemudian 3 kurang x, kemudian yang sama dengan j, kita kurangkan 4 dengan y, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, nanti kita akan tinggal masukkan ke rumus gaya kolom. Di sini pada baris ketiga inilah dia, kita di sini menjelaskan bahwa ini adalah gaya kolom total. Kenapa gaya kolom total? Karena merupakan penjumlahan antara gaya kolom QA terhadap Q dan gaya kolom antara QB terhadap Q. Nah, jarak antar muatan ini pada diagram bisa kita lihat pada grafik sebelumnya. Tolong scroll ke grafik sebelumnya. Tolong scroll ke grafik sebelumnya, Ben. Oke, di sini yang ditandai oleh garis merah antara jarak QA dengan QB itu garis merah yang pendek. Makanya di sini ada nanti akar 3 kurang X. Nah, di sini ada akar. Kenapa ada akar? Di sini fungsinya untuk mencari nilai R, tapi bukan bentuk vektor, melainkan bentuk biasa. Nah, sedangkan yang panjangnya ini adalah jarak QA dengan Q, dan didapatkan nanti 5 hasil dari Pitagorasnya yang akan dijelaskan pada bagian perhitungan. Oke, selanjutnya bagian perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Miss Yolin. Oke, kita lanjut. Setelah kita mencari vektor jarak terhadap Q dan juga QB terhadap Q, kita menuliskan formulasi dari gaya kolom total oleh Q di titik 3,4, yaitu besar kolom QA dengan Q ditambahkan dengan gaya kolom QB dengan Q. Kemudian di baris keempat, kita turunkan formulasinya menjadi K Q dikali QA per jarak antara Q dengan QA pangkat 3 dikalikan dengan vektor jarak antara QA dengan Q, ditambahkan dengan konstanta dikali Q, kemudian dikalikan dengan QB, jarak antara Q dengan QB pangkat 3 dikalikan dengan vektor jarak antara QB dengan Q. Kemudian kita bisa melihat bahwa terdapat dua variabel yang sama, gaya kolom QA terhadap Q dan juga gaya kolom QB terhadap Q, yaitu K dikali dengan muatan Q. Kita faktorkan keluar sehingga dapat dituliskan seperti yang terlihat pada baris kelima. Kemudian nilai konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian di baris terakhir yaitu baris 8 kita dapat melihat bahwa sisanya adalah 9 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan Q buka kurung 6. Kenapa 6? Karena muatan QA adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. 10 pangkat minus 6 kolomnya yang sama dengan muatan QB kita keluarkan, kita faktorkan dan kita kalikan dengan 10 pangkat 9 dari konstanta. Sehingga hasil akhir adalah 9 dikali 10 pangkat 3 Q buka kurung per 5, yaitu jarak antara
Q dengan QA dipangkat 3 kan, dikalikan dengan 3I tambah 4J, ditambah min 3 per akar kuadrat, ditambah 4 kurang Y kuadrat, dipangkat 3 kan, dan 3 kurang X dikali I, ditambah 4 kurang Y dikali J. Demikianlah pembahasan soal nomor 1 kami mengenai hukum Coulomb dan medan listrik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.